hadir di Indonesia sejak Juli 2020. Bertarung di kelas Moge Naked dengan membawa nama besar BMW Motorrad. Motor ini dianggap pas untuk menjadi moge hariannya para sultan. Apakah benar demikian? Mari kita ulas bersama BMW F900R dan selamat datang di Autotest by Detik Auto. Yes, ini dia BMW F900R. Dan kayak yang tadi gue bilang di awal, motor ini diluncurkan dari sejak pertengahan 2020 kemarin, dan motor ini di kelasnya bersaing langsung dengan banyak moge Eropa lainnya. Ada KTM Duke 890, ada Ducati Monster, dan ada juga MV Agusta Brutale. Kalau kita ngomongin brand Jepang ya, dia bersaing langsung sama Yamaha MT-09. Jadi di kelasnya lumayan niche, dan motor ini punya karakter yang kuat teman-teman. Desainnya agresif. Kalau dilihat-lihat, kurang lebih gayanya ini kayak motor-motor custom bergaya Street Fighter. Kita akan lihat dari desainnya dulu, dari depan. Dari depan tampaknya memang agak pesek teman-teman. Tapi yang jadi ciri khasnya adalah dari lampu utamanya ini teman-teman. Desainnya agresif banget, dan kalau kita nyalakan, nah ada lampu DRL-nya yang khas sekali, strip gini, dan juga ada tulisan R di atasnya. Lagi-lagi ikonik banget. Terus di sini agak kosong ya. Ini belakangnya ada panel instrumen clusternya. Ke bawahnya, kaki-kakinya kelihatan gambot banget, berisi. Apalagi berkat shock upside down-nya ini yang juga besar, jarak travelnya lumayan panjang. Untuk kaki-kakinya, di depan dia pakai pelek ukuran 17 inci teman-teman. Dibalut sama ban ukurannya 120/70. Terus juga khasnya moge ya. Di depan karena dia mesinnya buas, jadi dikasih pengereman yang juga kuat teman-teman. Di depan ada kelihatan double disc gini, double disc brake. Ukuran disknya juga besar, 320 mm, dan dijepit sama kaliper 4 piston dari Brembo yang floating. Jadi untuk spek pengeremannya pun mantap. Kita lihat sampingnya. Dari samping juga nggak kalah kelihatan ikonik teman-teman. Dan motor ini tuh secara dimensi sebenarnya agak-agak low profile ya. Jadi kalau kita bawa parkir ke tempat yang ramai motor-motor 2,5, masih kelihatan agak nyaru-nyaru lah, walaupun kelihatan berotot di depannya, tapi bagian tengah ke belakangnya lumayan menyipit. BTW ini tangkinya di cover gitu ya pakai kondom. Ukuran tangkinya ini 13 liter bensin teman-teman. Terus kalau kita geser ke belakangnya, bisa dilihat joknya ini nyatu antara jok pengemudi dan penumpangnya. Joknya empuk dan juga lumayan lebar. Jadi kalau untuk dipakai harian, dipakai bawa boncengers ya, jok belakangnya masih lumayan nyaman. Apalagi ada behel untuk pegangannya. Untuk kaki belakangnya kelihatan dia pakai lengan ayun dan dikasih sok belakang yang canggih banget. Soknya ini namanya Dynamic ESA atau sok canggih yang bisa diatur-atur secara elektrik teman-teman. Jadi pengaturannya asik, dan nanti karakternya akan gue ceritakan ketika ngomongin impresi berkendaranya. Terus di belakang juga yang gak kalah keren adalah kaki belakangnya. Sama kayak depan, dia pakai ring 17 tapi dibalut sama ban yang lebih besar. Ukuran bannya 180, profil 55. Jadi di belakang kelihatannya gambot gitu ya. Terakhir, tampak belakangnya benar-benar sederhana sekali, minimalis ya teman-teman ya. Yang paling mencolok adalah di sini dia pakai model stop lamp yang agak memisah gitu dari bodinya. Juga dijepit sama dua lampu sen yang kelihatannya BMW banget ya. Ini spakbornya tipis teman-teman, kecil gitu ya. Jadi kalau hujan-hujanan ya siap-siap untuk nyiprat. Apalagi kalau kita bawa boncengan, pastinya punggungnya akan kotor tuh. Tapi ya namanya beauty is pain. Overall, secara desain motor ini khas banget roadster naked yang gayanya ikonik. Dan ini sekarang bahasa desain BMW terbaru teman-teman. Jadi lagi-lagi ikonik dan sangar banget. Lanjut, sebelum kita bahas mesinnya, kita nyalakan dulu teman-teman. BMW F900R ini udah pakai model instrumen cluster yang ala BMW kekinian. Layar instrumen clusternya canggih banget, tampilannya juga memanjakan mata, TFT, dan menyimpan banyak sekali informasi di sini. Dan yang paling asik, ini ada mode sport yang paling sering gue pakai di jalanan. Jadi kalau kita mau mantau seberapa sudut kemiringan atau kalau kita mau mantau lainnya, lengkap semua di sini ada. Tapi fitur lain kayak My Vehicle yang di BMW, lengkap semua di sini ada. Bisa kelihatan temperatur atau trip, fuel, bisa kelihatan juga di sini tire pressure. Jadi banyak sekali informasinya. Dan seperti BMW kekinian lainnya, layar instrument cluster ini bisa disambungkan dengan smartphone untuk melihat navigasi atau memantau
media player, ataupun memantau notifikasi lainnya. Jadi, untuk memanjakan mata, lagi-lagi ini asik lah dilihatnya. Sekarang kita nyalakan mesinnya. Suara mesinnya khas banget BMW teman-teman. Ada suara gemericiknya gitu ya. Dan ini jadi tipikal suara mesin-mesin Eropa sebenarnya, agak kasar gitu. Dan kalau kita ngomongin BMW F900R, sebenarnya gampang buat cari tahu spek mesinnya ini dari namanya. Kode F di motor ini menandakan motor ini pakai mesin yang 2 silinder segaris. Jadi sama kayak F850 GS yang kemarin pernah kita ulas. 900 menandakan kapasitasnya teman-teman. Mesinnya ini mesin berpendingin cairan, jadi ada pakai radiatornya di sini ya. Terus mesinnya mesin DOHC dan punya 8 klep teman-teman. Mesinnya ini diklaim sama BMW bisa mengeluarkan tenaga sebesar 105 daya kuda dan juga torsinya tembus ke 90 Nm dan dapat di putaran yang lumayan menengah ke bawah lah. Tapi asiknya penyaluran tenaga dari mesinnya ini menurut gue punya karakter yang cukup linear, dari bawah, tengah ke atas semua ngisi. Dan mesinnya ini punya karakter yang lumayan friendly lah, jadi nggak jerky gitu ya. Kalau motor-motor moge Eropa lainnya biasanya dibetot dikit gasnya langsung jerky gitu ya. Kalau ini lumayan nurut dan juga lumayan asik. Apalagi berkat mode berkendaranya ada 3 buah teman-teman. Dari yang paling lemah ada rain, terus juga di tengah ada road, dan yang paling buas ada dynamic. Gue sering banget kalau lagi hujan-hujanan atau kalau lagi males kebut-kebutan pakai mode rain. Tapi kalau sehari-hari senangnya pakai road sih, karena lebih natural kerasanya. Tapi kalau lagi ngejar sesuatu, kita geser ke mode dynamic dan ini gasnya dipelintir dikit langsung keluar tenaga buasnya. Asiknya lagi, mesinnya ini dibekali juga sama BMW dengan quick shifter, atau BMW nyebutnya sih dengan Gear Shift Assistant Pro. Jadi kalau kita pengen mindahin gigi gitu ya di putaran tinggi, di putaran mesin tinggi, kita nggak perlu repot-repot tarik tuas koplingnya. Tapi hanya bekerja maksimal ketika mesin di putaran 4000 ke atas teman-teman. Di gigi 3, 4, 5, 6 lah. Kalau 1, 2 itu nggak disarankan memang. Dan agak sedikit kasar kalau di bawah situ. Tapi kalau udah masuk ke gigi 3, 4, 5, 6 itu sih bekerjanya halus banget dan asik lah jadinya. Lalu teman-teman, keluhan gua sih sebenarnya kalau moge ini ya, walaupun memang enak untuk harian teman-teman, tapi namanya moge, pastinya panas mesinnya lumayan agak nggak nyantai nih. Apalagi kalau kita pakai di Jakarta, di kemacetan gitu ya, di siang hari, siap-siap nih betis atau area tulang kering sini harus merasakan panas. Karena memang hembusan hawa panas dari radiator itu agak sedikit menyerang ke area betis. Jadi siap-siap harus pakai celana jeans yang agak tebal dan juga pakai sepatu lah pastinya ya. Lanjut, kita coba naikin motornya teman-teman supaya kalian bisa ada gambaran gitu ya. Gimana sih postur gue duduk di motor ini. Tinggi gue adalah 175 cm teman-teman, dan posisi duduk gue seperti ini. Bisa menampak dengan sempurna pastinya. Dan motor ini tuh lumayan fleksibel. Karena tinggi joknya bisa disesuaikan dari 770 mm sampai 865 mm. Jadi kalau kalian butuh yang lebih pendek gitu ya, tinggal diturunkan aja joknya. Dan motor ini tuh memang kalau dalam kondisi diam di parkiran gini memang handlingnya agak merepotkan ya. Karena bobotnya ini lebih dari 200 kilo teman-teman. Makanya kalau digeser-geser tukang parkir sih ya agak-agak kerepotan. Tapi asiknya lagi kalau kita ngomongin handling, motor ini ketika sudah jalan teman-teman, ini motor yang rasanya nurut banget. Mau kita bawa meliak-liuk sana sini gitu ya. Motor ini asik, apalagi untuk handling di stangnya semakin terasa menyenangkan lagi karena ada steering dampernya. Jadi di bawah sini ada semacam pegas gitu ya yang bisa menjaga handling kita agar lebih stabil. Terus teman-teman kalau kita ngomongin handling juga ya, motor ini tuh stangnya nggak terlalu lebar. Jadi kalau kita buat slap-slip di kemacetan masih cukup oke. Dibantu juga dengan radius putarnya nggak terlalu sempit. Jadi kalau kita untuk putar balik di jalan sempit, motor ini masih aman lah, masih nyaman. Walaupun bobotnya yang berat mungkin agak ngebuat repot sedikit. Abis ngomongin handling, kita ngomongin suspensi ya teman-teman. Yang tadi gue bilang, spek suspensinya sih jempolan banget ya. Di depan pakai upside down yang punya karakter firm, tapi tetap memberikan kenyamanan. Jadi tetap empuk teman-teman. Jadi ngelibas jalan yang jelek sih, tetap nyaman lah di motor ini. Terus kalau belakangnya, yang tadi yang gue bilang asik banget, karena dia pakai Dynamic ESA, jadinya bisa diatur teman-teman.
kita mau pakai spek setelan suspensinya mau yang dynamic atau road. Jadi dynamic itu lebih keras gitu, lebih firm. Kalau kita dipakai bermanuver, belok, cornering gitu ya, jadi lebih stabil. Tapi kalau kita mau pakai lebih santai, kita bisa pakai yang road. Jadi lebih empuk lah karakternya. Dan bisa diatur juga teman-teman buat bobot penumpangnya. Jadi kalau kita sendirian bisa diatur sendiri, kalau kita boncengan bisa diatur. Pun kalau kita sendirian sambil bawa barang bisa diatur juga. Jadi lebih adaptif dan juga lebih asik buat dipakai sehari-hari. Terakhir teman-teman, kalau kita ngomongin BMW udah pasti terkenal dengan motor-motor atau mobil yang canggih gitu ya teknologinya, mutakhir. Motor ini pun disematkan fitur-fitur yang canggih teman-teman. Yang tadi udah gue bilang ada Gear Shift Assistant Pro, headlampnya canggih, kalau kita belok di kemiringan lebih dari 7 derajat dia bisa menyesuaikan arah beloknya, canggih ya. Ada juga ABS pastinya, traction control, engine brake control, dan motor ini udah pasti didesain aman dan nyaman walaupun dipakai buat pemula sekalipun. Lantas menurut gua BMW F900R ini memang jadi paket komplit teman-teman. Selain desainnya ikonik, mesinnya bertenaga, fiturnya canggih, handling dan suspensinya juga menyenangkan sekali. Motor ini punya harga yang nggak terlalu mahal. Di BMW, di kelasnya lumayan menengah, ada di angka sekitar 400 jutaan untuk harga off the road-nya. Dan itu berarti termasuk yang lumayan terjangkau lah. Jadi kesimpulannya menurut gue memang F900R ini jadi motor yang pas untuk Sultan pakai harian. Menurut kalian gimana? Kira-kira pendapat kalian apa soal motor ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa main ke kanal kami di Detik Oto dan tonton video lain dari kami di kanal 20 Detik dan YouTube channel Detik Oto. Sekian ya teman-teman, kalau gitu gue pamit, stay safe dan bye-bye.